cinta tanpa pengorbanan itu omong kosong. Coba aja dulu aku fokus sama kuliahku, nggak melulu pacaran mulu. Perkenalkan, nama saya Dwi, saya asli Solo, kerja sebagai desain grafis. Kalau ke Sanandele itu tahun 2016, awal pertama kali ke sini. Tahu tentang Sanandele itu dari Mas Aji, salah satu penggiat di sini. Aku mulai kepo, tertarik dengan kaos yang dipakai Mas Aji waktu itu. Berani tobat itu hebat. Waktu itu aku emang lagi mencari tempat ngaji atau belajar agama. Cuma kalau di tahun itu tuh aku juga agak anti dengan Islam, tapi yang sangat kaku. Islam yang terlalu apa ya namanya, terlalu ekstrim kalau bahasa sekarang itu. Terus dikenalkan dengan Sanandele. Pertama kali kesini itu juga awalnya, waktu itu pembicara pertama itu Pak Faurozi, stand up religi, dan itu sangat bener-bener, ini enak banget menurut aku. Kayak bener-bener aku yang kala itu jauh dari agama, jauh dari masjid, anti lah kayak masjid itu, datang ke sini, wah enak nih, nongkrong, bisa ketawa, bisa guyon, ada live musiknya, bener-bener ini aku banget waktu itu. Bertumpuk dosa, kalau Tuhan mengampuni, selesai. Tapi kalau manusia ora wangeli ra karuan, bertumpuk kebaikan itu hilang dengan satu kesalahan, ya kan? Kebaikan itu tiba-tiba hilang seketika, seakan-akan orang itu nggak punya kebaikan, padahal hanya melakukan satu kesalahan. Nah, maka mari ketika kita memandang kawan kita begitu itu, pinjamlah pandangan Tuhan untuk melihat orang lain, sehingga kita lebih santun, lebih bagus. Karena kemudian kita nggak ngerti ujung kehidupan orang lain. Ya. Oke, nama aku Ayunda. Kesini tuh jadi obat sih ya. Di Sanandele itu jadi obat bagi aku. Jadi ceritanya kalau boleh sedikit cerita, itu aku habis putus sama pacar, terus ada temen yang ngajak ke sini, terus kok ternyata asik, ternyata kok jadi obat, ternyata kok di sini vibes-nya nyenengin, aku di sini bisa ketawa, bisa curhat, bisa ketemu banyak temen. Sekarang temanku banyak, gak cuma teman-teman yang di tempat kerja dulu, gak cuma yang di kampus, tapi banyak teman lagi, entah dari UNES, entah dari Udinus, bahkan dari mana-mana lah di sini. Ada yang pekerja, ada yang mahasiswa. Jadi happy banget di sini, udah menemukan tempat yang bikin aku berubah 180 derajat. Yang dulunya bener-bener pendiam, nggak berani speed depan orang, sekarang bisa. Kenapa aku bisa terlibat di situ? Awalnya aku juga sebagai jamaah aja, datang pulang. Tapi lama-kelamaan nurani itu kayak aku pengen lebih. Aku berhutang pada pesantren. Aku bertumbuh di sini, aku dapat ilmu di sini. Kayak semacam aku harus apa ini untuk pesantren. Akhirnya mulai daftar sebagai volunteer, mulai ikut kegiatan prepare pas acara, kegiatan seterusnya, bantu bersih-bersih juga, ngepel, menjadwalkan teman-teman yang mau belajar jadi moderator. Oke, kalau dulu mungkin aku cuma jamaah ya, habis itu berawal aku jadi moderator, coba jadi moderator tuh. Habis jadi moderator, aku jadi MC. Biasanya tuh kalau di sini aku sore bersih-bersih sini lantai dapur, terus kadang bantuin buat teh, kopi,
Habis itu aku prepare buat jadi MC. Situ kalau acara udah selesai, bersih-bersih juga di sini di dapur, cuci piring dan lain sebagainya. Cinta tanpa pengorbanan itu omong kosong. Jadi ketika aku merasa cinta, aku harus mengorbankan sesuatu, tenaga, waktu, dan mungkin sedikit uang yang ya dari hasilku. Tapi itu benar-benar melegakan. Capek pasti, benar-benar setiap Kamis itu kadang rasanya benar-benar luar biasa. Terus juga mau makan aja tuh nggak sempat kadang. Tapi juga itu nagih, benar-benar kayak kapan lagi Kamis lagi, kapan Kamis lagi, kapan Kamis lagi. Kayak seenak itu, senyaman itu di sini itu. Menurutku otentik itu mungkin ya, dulu tuh aku bener-bener gak bisa bicara depan orang, pasti gagap, pasti keringet dingin. Terus gara-gara aku belajar di Santren Delik, aku sekarang MC di depan banyak orang, di depan tobaters yang sering-seringnya rame banyak, entah cewek cowok, tapi aku pede dan udah nggak grogi, udah nggak keringet dingin lagi. Itu ya otentik dari aku yang dulu nggak pernah, sama sekali nggak pernah aku lakuin, sekarang aku lakuin di Santren Delik. Menurut aku itu kayak aku di sini tuh kayak nggak pernah menjadi orang lain. Dari awal aku sini yang apa adanya, bener-bener kita nggak harus menjadi Islam, kita nggak harus beragama Islam untuk di sini. Aku bener-bener merasa menjadi manusia di sini. Aku bebas apa adanya diriku tanpa harus terlihat menggunakan baju koko, menggunakan peci dan lain sebagainya. Santren itu seperti ini, datanglah dengan apa adanya dirimu, dan aku hidup di sini, merasa hidup di sini, kekangenan setiap Kamis. Waktu pandemi itu terasa banget, hampir 2 tahun itu kayak separuh dari aku tuh hilang. Aku yang biasa banyak dapat inspirasi di sini, ketemu teman-teman di sini, tiba-tiba itu terkat, hilang arah. Segitu dampaknya Santren ternyata buat aku hari ini. Aku agak nyesel itu, coba aja dulu aku fokus sama kuliahku, nggak melulu pacaran mulu. Kalau kayak gitu kan mungkin udah lulus ya, sekarang nggak, udah mepet kayak gini. Itu yang paling aku nyesel sih. Di sini aku belajar bahwa pendidikan itu penting, keinginan diri sendiri itu harus diutamakan daripada keinginan orang lain. Kalau dulu aku mentingin orang lain, sekarang aku belajar mentingin diri sendiri. Bahagia untuk diri sendiri. Aku nggak pernah membayangkan aku bakal kepikiran bahwa aku akan nyesel terlambat ngaji, terlambat belajar agama. Itu kayak hari ini aku bener-bener kayak rasa seandainya dulu aku nggak senakal itu, pasti hari ini aku bisa melakukan sesuatu. Hari ini kayak aku iri ngeliat orang-orang yang bisa ngaji, ngerti agama, aku iri. Dan bener-bener kayak seandainya waktu itu aku lebih awal, mungkin lebih banyak yang bisa aku lakukan. Dan mungkin atas itu pula hari ini aku banyak melibatkan diri di Santren, bahwa ada sesuatu yang penyesalan yang kayak aku pengen beragama dengan baik, melakukan aktivitas mensiarkan agama, belajar agama. Sesuatu yang hari ini kulakukan di Santren Delik. Banyak hal yang dulu kayak aku termasuk orang yang demam panggung. Di sini aku menjadi orang yang akrab dengan panggung. Aku yang sangat grogi, public speaking,
bisa lancar berbicara depan banyak orang. Aku sangat ngerasa menyesal terlambat bertumbuh. Aku membayar semua tuh hari ini. Benar-benar bertumbuh, belajar sekarang di sini Sarandelik.